pagi rekan-rekan semua, sesuai penugasan UTS kelas C mengenai case study MKA, kami akan membedah proses asuhan keperawatan anestesi atau ASKAN secara sistematis. Kita mulai dari tahap pengkajian, di mana kejujuran pasien sangat krusial, terutama mengenai riwayat EMPL, alergi, medication, past illness, last meal, dan environment. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan puasa guna meminimalkan risiko aspirasi lambung ke paru-paru selama proses operasi berlangsung. Setelah data terkumpul, kami beralih ke rumusan masalah untuk mengatasi ansietas atau gangguan pola tidur yang sering dialami oleh pasien. Kita juga harus jeli mengidentifikasi hal-hal yang sering dianggap sepele namun berisiko, seperti larangan pemakaian perhiasan atau logam yang menggunakan panas, make-up yang menutupi warna asli wajah, hingga nail art yang dapat menghalangi detektor oksigen. Masuk ke tahap intervensi, kami menyusun rencana untuk memberikan dukungan psikologis dan juga edukasi manajemen stres. Melalui materi ASKAN ini, kita belajar bahwa mengedukasi pasien bukan hanya soal teknis, tapi juga memberikan rasa nyaman dengan menjelaskan bahwa tim medis akan selalu mendampingi dan menangani efek samping seperti mual atau pusing pasca anestesi. Pada tahap implementasi, kami melakukan tindakan nyata dengan melatih teknik relaksasi nafas untuk menstabilkan kondisi psikologis pasien. Penataan anestesi, tugas kita adalah memantau secara intensif setiap tanda vital melalui EKG, memastikan setiap nafas dan tetes obat yang keluar terpantau dengan aman agar pasien merasa tenang selama prosedur. Terakhir, seluruh rangkaian asuhan ini kami tuangkan dalam dokumentasi SOAP atau subjektif, objektif, asesmen, dan planning sebagai rekam medis yang akurat. Melalui simulasi ini, kami berkomitmen untuk terus mendampingi pasien dari pra hingga sembuh total, karena bagi kami, profesional dalam asuhan, peduli dalam tindakan, dan dokumentasi adalah bukti nyata. Selamat pagi Kak, saya Nurse Manda yang akan bertugas pada pagi hari ini. Boleh disebutkan nama lengkap dengan tanggal lahirnya Kak, sambil saya cek identitasnya. Benar ya, Kakak mengalami nyeri sekali di bagian perut kanan bawah. Pagi Sus, nama saya Rasti, tanggal lahir 12 Agustus 2003. Sakit sekali kalau tersentuh atau bergerak sedikit saja, saya juga agak mual. Oke, baik Kak. Berdasarkan diskusi tim kami, Kakak akan menjalani operasi usus buntu dengan teknik biospinal. Caranya nanti Kakak diminta untuk duduk melengkung, lalu saya akan menyuntikkan obat di area perut bawah. Efeknya perut sampai kaki Kakak akan terasa kebas dan tidak bisa digerakkan sementara. Kakak tetap sadar selama operasi. Sendi di punggung ya, bahaya tidak ya Sus? Saya agak takut. Sangat wajar jika merasa khawatir Kak, tetapi tenang saja, kami akan pantau tanda vital Kakak setiap menit. Suntikannya menggunakan jarum yang sangat halus. Mohon kerjasamanya nanti ya Kak, agar tidak bergerak saat disuntik. Baik Kak, saya menyuntikkan obat biusnya sekarang ya. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan pelan-pelan. Oke, bagus, sudah selesai. Sekarang silakan berbaring terlentang kembali ya Kak. Sekarang kaki saya rasanya mulai kesemutan dan hangat Sus. Berat sekali buat diangkat. Itu tandanya obatnya sudah bekerja dengan baik Kak. Terasa dingin tidak di perut atasnya Kakak? Tidak terasa dingin lagi Sus. Kakak merasa pusing atau melayang tidak? Agak sedikit pusing Sus dan mual. Tekanan darah Kakak sedikit turun, saya tambah aliran cairannya dan saya berikan obat lewat selang infus untuk menaikkan tensi serta anti mualnya ya. Dimohon untuk tarik nafas yang dalam. Oke, bagaimana Kak? Sudah lebih baik? Iya, pusingnya sudah hilang, mualnya juga berkurang. Kak, operasinya sudah selesai. Sekarang Kakak di ruangan pemulihan. Kakinya memang belum bisa digerakkan, nanti akan pulih perlahan dalam 2-4 jam ke depan. Terima kasih Sus, kapan saya bisa minum? Nanti tunggu instruksi dari saya ya Kak. Jika Kakak sudah tidak mual dan buang angin, biasanya boleh minum sedikit-sedikit untuk sementara. Tetap berbaring tanpa bantal dulu ya, agar tidak pusing kepalanya.